Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 5A. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai challenge lab, yaitu mengenai migration database to Amazon RDS. Jadi di sini skenario itu the cafe currently use a single Amazon Elastic Compute Cloud Amazon IC2 instead to host its web server, database, and application code. Meanwhile, the cafe business has grown. The order history that is stored in the database provides valuable business information that the cafe staff doesn't want to lose. Martha used the data for accounting and Frank looked at its essentially to plan how many to each dessert type he should bake. Sophia has additional concern. The database must be constantly upgraded and patched, and she doesn't always have time to do these tasks. Also, administering the database is a specialist skill. Training others to do database administration isn't something that she wants to spend time on. Meanwhile, Sabia is also concerned, con- concerned that Cafe isn't doing data backup as often they sold. Finally, Martha also wants to reduce labor costs that are associated with technical learning investment that need to manage database. Jadi bisa dibilang skenario itu cafe saat ini menggunakan satu instant Amazon Elastic Compute Cloud ya di sini ya. Amazon IC2 untuk menghosting web server lalu database dan kode aplikasinya. Sementara itu, bisnis kafe telah berkembang. Riwayat pesanan yang disimpan di database menyediakan informasi bisnis berharga yang tidak ingin hilang oleh staf kafe. Jadi di sini Martha itu menggunakan data tersebut untuk akuntansi dan Frank sesekali melihatnya untuk merencanakan berapa banyak dari setiap jenis makanan untuk dessertnya yang harus ia panggang. Jadi bisa dibilang Sophia memiliki kekhawatiran tambahan mengenai database yang harus ditingkatkan dan ditambal secara konsisten ya. Dan dia itu tidak bisa bilang tidak selalu punya waktu untuk melakukan tugas-tugas ini. Selain itu, mengelola database adalah keterampilan khusus. Jadi di sini bisa dibilang mati orang lain untuk melakukan administrasi database bukanlah sesuatu yang ingin ia habiskan waktunya. Sementara itu, Sophia juga khawatir kafe tidak melakukan backup data sesering yang seharusnya. Akhirnya Martha juga ingin mengurangi biaya tenaga kerja yang terkait dengan investasi pembelajaran teknis yang dibutuhkan untuk mengelola database ya bisa dibilang sulit. Jadi di sini di lab of review and objective. In this lab, you migrate data from a database on an IC2 instance to Amazon Relational Database Service, Amazon RDS. Specifically, you migrate a MariaDB database that runs on an IC2 instance to a MariaDB database that run on Amazon RDS. You also update the Cafe web application to use the new database to store data for all feature order. Ya, jadi di lab ini, aduh,
Jadi bisa dibilang di lab ini kita akan memigrasikan data dari database pada Instant IC2 ke Amazon Relational Database Service. Amazon RDS ya, secara khusus kita itu di sini memigrasikan database MariaDB yang berjalan pada Instant IC2 ke database MariaDB yang berjalan pada Amazon RDS. Jadi kita juga di sini bisa dibilang memperbarui aplikasi web cafe untuk menggunakan database baru guna menyimpan data untuk semua pesanan di masa yang akan mendatang. Jadi setelah kita menyelesaikan lab ini, kita seharusnya itu dapat melakukan hal berikut. After completing this lab, you should be able to do the following. Jadi create an RDS database instance, export data from a MariaDB database by using MySQL DAM, terus connect SQL client to an RDS database, migrate data from a MariaDB database that run on IC instance to an RDS database instance. Lalu configure a web application to use the new RDS database instance for data storage. Di sini itu bisa melakukan membuat instant database RDS, mengekspor datanya dan dari database MariaDB menggunakan MySQL dan lalu mengkonekkan database ke mengkonekkan SQL mengkonekkan klien SQL ke database RDS ya. Lalu memigrasikan data dan database sorry eh, memigrasikan data dari database MariaDB yang berjalan pada instant IC2 ke instant database RDS yang menggunakan di sini menggunakan apa ya? Ya Amazon ini. Jadi bisa dibilang mengkonfigurasi aplikasi web untuk menggunakan instant database RDS baru untuk menyimpan data ya di sini. Oke, di sini langsung saja. Jadi bisa dibilang when you start the lab, the following resources are already created for you in the AWS account. Jadi saat kita mulai lab, sumber daya yang sudah dibuat untuk akun kita itu seperti ini ya. Jadi daftar sumber daya yang sudah dibuat akan ada di sini. Jadi di sini bisa dibilang di akhir lab ini arsistek akan terlihat seperti ini ya. Jadi di sini diagram arsitektur ada di sini. Oke, oke, di sini duration itu di slab requires approximately 80 minutes to complete. Jadi di sini lab ini membutuhkan waktu sekitar 80 menit ya untuk diselesaikan. Dan di sini ada pembatasan layanan AWS ya di sini in this lab environment access to AWS service and service action might be restricted to wa- the ones that are need to complete the lab instruction. You might encounter errors if you attempt to access other service or perform action beyond the one that are described in this slide. Jadi dalam lingkungan lab ini kita uh,
mengakses ke layanan lain itu dan tindakan layanan AWS ini mungkin itu dibatasin ya hanya pada yang dibutuhkan. Istilah kalau kita buka yang lain selain dari lab ini itu tidak diperbolehkan ya karena dibatasin di sini. Simpelnya gitu. Oke, di sini a business request creating an RDS instance for the Cafe Application Challenge. Jadi bisa dibilang secara percakapan dengan Olivia, arsitek ini mengusulkan solusi AWS yang sering uh, AWS solution. Bisa dibilang setelah percakapan dengan Olivia, arsitek AWS yang sering datang untuk minum kopi. Jadi itu Sophia di sini memutuskan bahwa kafe membutuhkan solusi database yang lebih mudah dirawat ya. Selain itu, database harus menyediakan fitur-fitur penting seperti daya tahan, durability, skalabilitas, dan energi di bagian pertama lab ini itu kita harus mengambil peran Sophia. Jadi kita akan membuat instant RDS yang dapat digunakan di cafe sebagai lapisan penyimpanan data untuk situs web cafe. Jadi tadi kita sudah mulai ya, sudah start lab. Jadi di sini kita sudah berada di AWS Console. Jadi di tantangan pertama kita dalam lab ini adalah membuat instant RDS ya. Kita saatnya kita mengenai oke kita ke RDS instance yang di sini. Oke, lalu in engine option section for engine type choose MariaDB. Sana Amazon RDS. Kita ke RDS instance. Oke, oke. Kita pertama itu di sini membuat RDS instance. Kita ke go to Amazon RDS console and create RDS instance in the following section. Oke, bukan bukan ke RDS ini. Oke. Oke, tapi RDS cuma satu di sini. Coba kita translate. Ke database.
Sini main database ya. Oke, di sana main anjing. Oh, berarti di sini kita disuruh buat ya create a relationship with the following. Kita disuruh buat create a database. Lalu di sini engine type-nya itu ke MariaDB ya. Di sini MariaDB. Oke, habis MariaDB kita ke for the template choose devnet. Oke, kita pilih devnet and master user admin. Kita jadi DB identifier ini kita beri nama cafe database ya. Lalu master external admin, lalu self manage itu master external. Berarti di sini master passwordnya itu kita cafe DB password di sini. Oke, udah seperti ini ya. Lalu di sini in the instant configuration section for DB instant kita di bagian instant configuration itu pilih yang jam class including ya. Lalu kita pilih yang DB3 micro, lalu in storage penyimpanan kita pilih GP2 sini. Oke, dengan total alokasi storage-nya itu 20 GB. Terus for ability and durability, just do not create a standby instance. Oh, ini ya. Oke, pilih do not create standby instance. Lalu in the connectivity section, configure the following option: virtual private cloud VC. Oke, kita pilih yang cloud VC ya, bukan default. Lalu choose DB subnet, grupnya itu ini ya, kita pilih lab DB subnet group. Udah ya, secara otomatis. Lalu public access choose no. Sudah exciting PVC security group, choose DBSG and clear the fault. Nah, kita defaultnya centang, kita pilih DBSG ya. Oke, ada kayak gini. Oke, lalu di sini availability zone-nya choose the first availability zone in the list which end in for example. Oke, kita pilih yang US1 ya. US1 ya sini. Lalu database portnya keep tetap default di port 3306 ya di sini ya. Di database port. Database portnya itu
Hmm, itu ada pasportnya itu. Kan mana ya tiga itu. Nah, oke di sini tetap ya. Oke, mantul. In the monitoring action clear. Oh, kita di sini monitoring sini kita checklist di sini. Ini sih enable and change monitoring. Oke. Hmm, hmm, oke. Lalu kita buat ya. Jadi you don't have to wait for database to finish the creating process. Instead, after you will have successful start the database creating process. Oke, jadi selesai membuat database ini. Oke, kita baca. Jadi di sini kita tidak perlu menunggu database menyelesaikan proses pembuatan. Sebaliknya, uh, kita setelah berhasil membuat database, lanjutkan ke langkah berikutnya. Di sini, in the task connect the exciting EC2 instance that runs the cover. Goes to Amazon EC2 console. Oke, kita ke EC2. Lalu kita pilih instance di sini. Nah, lalu notice running instance. Kita lihat. Nah, kita buka alamat IP-nya di sini. Kita buka di browser baru. Kita cafe/cafe. Lalu kita tes di menu cafe ya. Change. Oh, kita disuruh order satu sini. Ya, bebas ya. Ini satu. Oke. Kita pesan semua aja ya. Kita nyobain submit order. Oke, bisa ya di sini. Change to the CTN. Oke, kita lihat order historinya kayak gini ya. Jadi di sini banyak benar ya. Kalau kita pesan. Oke, lalu in the Amazon EC2 console, in the left navigation.
kita hubungkan uh, salah, batal. Oke, kita ke action. uh, to open connect to instant. Right. Kok ini kan connect to choose session manager. Session manager, lalu di sini choose connect, hubungkan ya. Oke, di sini kita udah berhasil buka terminal ya. Coba kita clear terlebih dahulu. Oke, selanjutnya itu di sini kita you should now have a new browser tab, open terminal session, connect to EC2 instant. Oke, kita menggunakan gas. Kita pindah ya, kita ke root ya, sudo su. Oke, di sini sudah. Lalu kita ke su IC2 user ya. Lalu kita sudah itu, kita cek siapa kita, who I am who I IC2. Oke, udah berhasil. Kita ke ini ya, cd. Oke, udah seperti ini. Oke, dia the system aja. Oke, the first command give you a basal, the second command switch your session. Dia berubah ya sessionnya dari root ke akun instant IC2 ya di sini. Lalu di sini now that you have it and you can make explorer. Oke, kita ini ya, tombol aktif itu kita ngecek statusnya aktif, lalu kita ke MySQL version. Oke, kita lihat MySQL version itu versi 15.1 ya dia, 15.1. Lalu di sini the output show that the locally installed MariaDB database on this IC2 instance is running. On AWS Management Console in the search kita cari secret manager di sini. Kita pilih secret manager. Lalu in the left navigation choose secret. Oke, udah di secret. Kita ke cafe DB passport di sini. And in the secret value section choose retrieve.
in the secret file ini ya. Coba kita terjemahkan. Encryption. In the supervision choose the retrieve secret file and copy. Oke, kita login ya di sini. Oke, passwordnya itu kita lihat get the secret value di sini. Oke, sudah kita masuk ke MariaDB ya. Jadi di sini kita ngambil pasportnya. Lalu when from the lepas itu DB password parameter user. Oke, to absorb the data in exciting database run the following. Jadi untuk mengobservasi data nih convert ini itu kita harus running perintah ini. Kita show database. Nah, kita lihat database yang ada apa aja. Use cafe database ya. Lalu kita show tables untuk lihat relasi table ya. Oke, ada order item produk ini ya. Oke, di sini selanjutnya itu kita select from order. Jadi secara khusus kita harus meninjau table yang didukung ke aplikasi web cafe kita ya. Jadi perintah-perintah di sini itu menunjukkan semua pesanan yang telah dilakukan, termasuk pesanan yang kita lakukan tadi di sini yang bisa kita lihat. Jadi untuk menampilkan item baris pesanan order line, kita pilih ini ya perintahnya itu. Oke, kita menggunakan perintah select from order item ya. Jadi setiap nomor pesanan di sini bisa kita lihat memiliki baris untuk setiap jenis item yang dipesan ya, dengan detail tentang kuantitas setiap item dan harganya di sini ya, amount di sini. Lalu semua data ini harus dimigrasikan ke database baru. Oke, kita exit ya. Untuk mengambil data yang ada dalam file itu menggunakan utilitas MySQL DOM di sini. Menggunakan perintah MySQL DOM CafeDB minggu ini ya. Oke. Jadi ini di sini ketika diminta untuk masukkan kata sandi di sini ya, dapat secretnya database itu when the prompt for database secret manager secret rotation and coffee.
Hmm, mana ini? Apa password yang tadi ya? Ya, em, hmm, belum pastor tadi. Oh, situs manager itu ini. Soalnya kata dia ini, bentar. Oke, jadi di sini udah masuk ya. Oke, selanjutnya itu the control SQL. Jadi di sini untuk mengonfirmasi bahwa MySQL dan berhasil jalan eh, dijalankan ya perintah ls di kita lihat ls. Nah, sini sudah ada ya. The output untuk melihat isi file jalankan perintah cat ya di sini. Cat. Dia mengekstrak semuanya di sini. Oke, di sini ada localhost server version ya. Lalu kita working with the RDS database. Di sini dalam tugas ini kita pertama-tama itu menjawab beberapa pertanyaan tentang instant RDS yang kita buat, kemudian mengonfirmasi bahwa dapat terhubung ke instant. Okay. Where is the RDS itself? Oke, di sini simple. Oke. Lalu run the database command. Di sini jadi if and map show employment. Oke, the penalties because you're important. Di sini kan show database itu masuk ke MongoDB-nya. Nah, di sini import. Ya, kalau pertanyaan ini kan paling nggak harus detail di sini. US detail. Kita akan mengakses jawaban itu di sini. Question 1. Where is the RDS running? Choose the answer that is true. That is the
the most specific at all of at the at the availability zone nggak sih? Nggak tadi sih di sini the at availability zone. Oke, at, lalu question itu does the address instance have an IP 4 public address? No. Kita tidak perlu mendaftarkan IP 4 ya. Lalu what is meant the value applied to subnet in which the ADS instance is running? Oke, public ini ya, subnet 1 di sini. Lalu di sini question how many security group roles are defined in ADS? Tadi itu kalau nggak salah 2 kalau nggak 1 ya. Ini 1 tadi. Kalau sistem saya nggak tahu kalau benar benar. Lalu di sini database. Coba kita kirim dulu ya jawaban. Oke. At the availability zone kita submit. Lalu di sini ini ya, kita submit. Lalu private subnet one di sini kita submit. Lalu mungkin submit ya. Oke, di sini coba kita lihat ya, submit lab. Masih bingung di sini kita baca dulu ya. Okay. Even if you enter address endpoint, database password kalau you still want to be able connected. SQL. Mungkin kita buka dulu notepad dari sini karena kita kayaknya nanti kita buka, kita copy ya pasportnya. Kalau itu di sini pasportnya. Cafe DB nya. Oke. Lalu di sini itu ikan sekolah sini. Berarti kita ke ADS untuk ngeliat endpointnya nggak sih? Oke, kita ke sudah, kita sini udah ke lalu ke database. Nah, kita lihat database ini. Kita ke connectivity.
kita ke konektivitas, lalu kita grup keamanan, grup keamanan, lebih segala macam. Di sini itu grup keamanan aktif. Oke, kita ke grup keamanan ya di sini. Oke. Oke, avoid. Jadi di sini bisa dibilang you can confirm the security group setting. Dia itu disuruh mengizinkan traffic ke TCP port 3365 di sini. I see. Try running the command system. Oke, di sini kan ada security group. Kita pilih termasuknya ya. Kita edit, tambahkan, lalu di sini kita pilih MySQL Aurora ya. Lalu di sini kita pilih yang mana nih? Kita lihat baca-baca dulu. SG di sini. Oke, kita SG. Device default SG. Yang ini ya dia. Karena lalu kita buat ya, simpan aturan. Oke, tips 1 health into connect to host. Oke, MySQL kita ke sini, kita tempel, lalu employee ADS instance berarti kalau ADS lagi di sini kita ke ADS ke basis data, kita lihat yang connectivity, lalu di sini endpointnya berarti endpoint itu apa ya? Kita translate. Ini endpoint titik akhir. Oke, kita copy, kita jalankan ya. Kita tempel lah di cafe. Passwordnya itu yang telah kita buat tadi, itu cafe password ya. Oke, udah masuk ya, kita ke database nya. Lalu di sini if you still can solve the issue, you might find is also database di sini. Oke, kita ke show database, kita melihat di sini
Informasinya ada InnoDB, MySQL. Oke, sama ya, nggak ada yang beda. Lalu notice the cafe database uh, is not in list yet. The situation is expect because oke, kita exit ya. Oke, lalu di sini tuh untuk import data, you export in tax3 to RDS database instance in the following command request with the actual endpoint and run. Oke, di sini itu bisa dibilang untuk mengimport database. Jadi untuk mengimport database yang kita ekspor di tugas ketiga itu ke instant database RDS dalam perintah ini tuh cuman ganti endpoint yang ini ya. Oke, kita lakukan RDS host endpoint. Kita copy endpoint sini. Lalu cafe done aja. Wait. Oke, enter the password. Cafe database. Oke, kita tempel. Oke, sudah ya, sudah masuk. Lalu add the password from enter password error. If you don't see any error command like oke, berarti kalau di sini tidak ada error dia sukses ya berarti, karena untuk mengonfirmasi bahwa data kita itu telah diimport, kita dan kita ini connect ke database, jalankan perintah MySQL host dengan endpointnya ya. Di sini kita copy endpointnya, kita tempel. Oke, pasportnya kita Oke, kita udah masuk ya, add the password from enter the password. Untuk mengonfirmasi bahwa data iOS telah diimport, itu kita menjalankan command perintah ini ya, so database lalu use copydb oke, kita suitable bisa aja reading the table information for completing of data and columns. You can turn off the feature to get quick start with AO. Oke, di sini the output menampilkan statement bahwa ada 24 orderan di dalam database ya sini. 25 malah.
Oke, kita exit ya. Lalu in this text thread, you can connect the Kafka application the new database. You can also stop database that run locally on IC2 instance. Oke, connection the Kafka application to new database. Jadi di tugas lab kali ini kita disuruh aplikasi kita itu menggunakan database baru. Kita step database yang sedang berjalan di lokal di dalam instance IC2. IC2 lalu navigation plan secret translate. Ini kan masih bisa. Coba kita lihat ya tipsnya. After you update which database control. The paper doesn't need any update. Also, if you successfully complete the previous kita the current DB name tension. DB URL. Kita endpointnya ini perlu kita kita salin, kita tempel ke sini. Kita ke secret manager, lalu di sini choose secret recall from jalan sebutkan sekali application. Kita ke cafe DB ini, lalu di sini itu kita ambil nilai pasportnya lagi di sini. Kita edit, kita ganti menjadi selfie pasportnya. Yang telah kita buat ya, kita simpan.
kan udah jadi kakak dari paspor nih. Kita ke sini secret, lalu ke secret, ada video di sini tuh. Which database one call successfully. Okay, so kita ke user ya. User, lalu kita lihat root ya. Kita edit jadi kita edit jadi admin ya. Oke, kita simpan, lalu udah jadi admin di sini. Lalu ke sini ke db url ya, kita mulai ke sini kan db AWS Amazon ini. Oke, kita ganti menjadi ini cafe yang telah kita buat ya. Backupannya kita simpan, lalu after you update database the application is connected to use. Oke. Tuh di sini. Oke, udah ya. Kita ke sudah service MariaDB stop ya di sini. Kita stop ya database MariaDB-nya. Oke, kita sudah stop ya. Lalu choose order history. Oke, jadi di sini sudah ya, kita coba submit ya. Ya, cuman diperiksa ya, jangan apa enggak. Oke, kita lihat ya untuk submission reportnya di sini. Kita tunggu. Oke, di sini poinnya udah 25/25 ya. Jadi kita telah berhasil backup database dari database Amazon, lalu kita ganti ke database yang kita buat ya di sini. Lalu di sini ada pertanyaan ya, DB mengenai Migration Lab. Lalu di sini kan when you create your Amazon RDS MariaDB database, why did you not create a standby instant database? Jadi bisa dibilang artinya itu saat kita membuat
basis data Amazon RDS MariaDB, mengapa kita tidak membuat standby instant? Mungkin alasannya itu tidak membuat standby instant RDS ketika kita membuat instant Amazon RDS MariaDB karena diperintahkan untuk memilih do not create standby instant di sini. Kan ya, coba kita cari do not do not create. Nah, di sini karena diperintahkan memilih ini ya. Jadi alasan utama untuk putus ini secara eksplisit itu disebutkan di dalam panduan lab. Jadi ketika kita menggunakan lab di sini itu bisa dibilang jadi tidak bisa disebutin ya alasannya kenapa kita nggak milih do not apa tadi soalnya standby instant ya. Jadi alasan tidak membuat standby instant RDS itu di lab di sini tuh karena tidak dijelaskan secara eksplisit ya. Oke, jadi lab ini tuh menggunakan template dev test dalam environment developer ya atau pengujiannya. Jadi sumber daya yang sering kali dibatasin untuk menjaga, bisa dibilang untuk menjaga biaya itu tetap ini ya, terjaga alias kualitasnya itu tidak terlalu mahal. Jadi ya standby instant itu bagian dari fitur multi availability zone kalau nggak salah ya, dan menyediakan ketersediaan tinggi. Jadi dan ketahanannya di sini bisa dibilang itu file over yang cepat. Jadi fitur ini penting untuk lingkungan produksi, tapi itu juga dapat meningkatkan biaya gitu. Jadi karena tujuan lab di sini itu untuk memigrasikan data dan bukan untuk menguji ketersediaan penggunaan database yang tinggi, bukan ketersediaan database tinggi. Jadi untuk bisa bilang menguji ketersediaannya tinggi ya tuh di sini. Ketersediaan tinggi itu ya intinya kita nggak lagi nguji multi availability zone yang memakan biaya yang tinggi ya di sini. Jadi fitur multi availability zone atau standby instant dimatikan untuk menghemat biaya dan sumber daya dalam lingkungan lab ini ya. Mungkin beda lagi kalau kita udah di dunia profesional ya, itu nggak make standby instant juga nggak apa-apa karena di sini udah ada peraturannya. Nah, di sini AWS Service Restriction, intinya itu dia tidak boleh menggunakan lingkungan lain selain yang dibatasin itu kan di sini intinya dibatasin itu. Jadi mengapa tidak menggunakan standby instant ya karena itu uh, untuk menghemat biaya dan sumber daya dalam lingkungan lab. Beda lagi kalau misalnya kita udah dunia kerja ya, jadi ya karena kebutuhan lab aja sih. Where did you get the password that you use to connect to the MariaDB? Where did you get the password that you use to connect to the MariaDB database that run on the IC2 instance? Dari mana kita mendapatkan kata sandi yang kita gunakan untuk terhubung ke basis data MariaDB yang berjalan pada instance IC2.
Jadi eh, resource kata sandi untuk MariaDB di situ itu kata sandi yang kita gunakan untuk terhubung ke database yang berjalan secara lokal pada instan IC2 di sini. Eh, apa ya bisa di situ di eh, di dia itu diambil di apa area secret manager lalu ke cafe DB nya yang cafe DB nya lalu kita ngambil nilai value nya jadi kita memilih retrieve secret value bisa dibilang ini ya ambil nilai secretnya dan menyalin nilainya yaitu kata sandi yang digunakan. Nah, di sini jadi dia itu secara otomatis mengeluarkan kata sandi yang digunakan oleh database MariaDB pada instan IC2 di sini. Jadi aplikasi web cafe ini bisa dibilang dirancang untuk mengambil kredensial database dari secret manager dan bukan disimpan langsung di kode yang merupakan praktek keamanan ya. Kalau misal di kode eh, di dalam kode PHP di sini ketika kita inspect itu membahayakan website kita ya. Jadi bisa membuat celah keamanan ya. Jadi hacker itu bisa dibilang mudah lah untuk mengacak-ngacak uh, situs web application cafe ini. Jadi kita menggunakan secret manager untuk mendapatkan kata sandi di web di sini ya. Jadi oleh karena itu kita menggunakan secret di sini. Mungkin uh, itu saja sih yang bisa saya jelaskan mengenai menjawab apa yang sudah kita kerjakan ya. Mohon maaf di sini apabila saya ada penjelasan yang kurang detail ataupun salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.